pemilihan kepala daerah yang selama ini dipraktekkan, di mana calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik, maka hambatan utama untuk mewujudkan birokrasi yang menjunjung tinggi pengabdiannya kepada publik masyarakat dan juga dalam rangka mewujudkan birokrasi aparatur negara yang profesional sangat sulit terlaksana. Fakta di lapangan selama era reformasi masih jarang ditemui kepala daerah yang benar-benar pemilihan jabatan di setiap posisi jabatan yang ada di dalam birokrasi pemerintah daerah masih berlandaskan KKN berupa nepotisme, balas jasa politik, kolusi sehingga sistem rekrutmen pejabat yang berbasis pada merit system, meritokrasi masih sulit diwujudkan. Kondisi tentu saja dapat menimbulkan sejumlah kerugian, terutama jika kepala daerah lebih mementingkan kepentingan politiknya daripada kepentingan publik. Beberapa kerugian yang dimaksudkan bagi daerah yang memiliki kepala daerah yang tidak mementingkan kepentingan membentuk birokrasi yang profesional antara lain. 1. Munculnya politik patronase yang berakibat pada penempatan pejabat berdasarkan loyalitas. Kepala daerah yang terpilih melalui partai politik mungkin lebih cenderung mengangkat pejabat birokrasi berdasarkan loyalitas politik daripada kompetensi. Hal ini dapat mengakibatkan penempatan orang-orang yang tidak memenuhi syarat di posisi penting, yang pada gilirannya dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas birokrasi. Pengabaian kualitas pelayanan publik. Ketika pejabat birokrasi lebih loyal kepada kepala daerah daripada kepada masyarakat, kualitas pelayanan publik dapat menurun. Birokrasi yang seharusnya melayani masyarakat bisa terjebak dalam kepentingan politik, mengabaikan tanggung jawab mereka. 2. Adanya konflik kepentingan yang kemudian munculnya perilaku dari kepala daerah berupa lebih memprioritaskan kepentingan politiknya. Kepala daerah yang lebih mementingkan kepentingan politiknya dapat mengabaikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kebijakan yang diambil mungkin lebih berfokus pada keuntungan politik jangka pendek, seperti memenangkan pemilihan berikutnya, daripada pada pembangunan jangka panjang yang bermanfaat bagi masyarakat. Penggunaan sumber daya untuk kepentingan politiknya. Sumber daya daerah dapat disalahgunakan untuk kepentingan politik, seperti mendanai kampanye partai atau proyek-proyek yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. 3. Adanya birokrasi yang tidak netral. Mengapa demikian? Karena yang nampak adalah politik dalam birokrasi, ketika kepala daerah lebih mementingkan kepentingan politik, birokrasi dapat terpengaruh oleh politik partisan. Hal ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak objektif dan tidak adil, serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Diskriminasi dalam pelayanan. Birokrasi yang tidak netral dapat menyebabkan diskriminasi dalam pelayanan publik, di mana kelompok tertentu mendapatkan perlakuan lebih baik berdasarkan afiliasi politik, sementara kelompok lain diabaikan. 4. Munculnya krisis kepercayaan publik kepada pemerintah. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terjadi ketika masyarakat melihat bahwa kepala daerah lebih mementingkan kepentingan politik daripada kepentingan publik, kepercayaan terhadap pemerintah dapat menurun. Hal ini dapat mengakibatkan apatisme politik dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Protes dan ketidakpuasan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat dapat memicu protes dan ketidakstabilan sosial, yang pada gilirannya dapat mengganggu pemerintahan dan pembangunan daerah. 5. Keterbatasan inovasi dan perubahan menyebabkan stagnasi dalam kebijakan. Kepala daerah yang terjebak dalam kepentingan politik mungkin enggan untuk melakukan inovasi atau perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kebijakan yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat menghambat kemajuan daerah. Kurangnya responsivitas. Birokrasi yang dipimpin oleh kepala daerah yang lebih fokus pada politik dapat menjadi kurang responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat, sehingga menghambat adaptasi terhadap tantangan baru. 6. Dampak jangka panjang pada pembangunan daerah pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kebijakan yang diambil berdasarkan kepentingan politik jangka pendek dapat mengakibatkan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Proyek-proyek yang tidak relevan atau tidak didasarkan pada kebutuhan masyarakat dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya, keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur. Ketika kepala daerah lebih fokus pada kepentingan politik, proyek-proyek infrastruktur yang penting bagi masyarakat dapat terabaikan atau tertunda, yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kesimpulan pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik dapat membawa risiko signifikan jika kepala daerah lebih mementingkan kepentingan politiknya daripada kepentingan publik. Kerugian yang ditimbulkan dapat mencakup penurunan kualitas pelayanan publik, konflik kepentingan, krisis kepercayaan masyarakat, dan dampak negatif pada pembangunan daerah. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan mekanisme yang memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan, serta mendorong kepala daerah untuk lebih fokus pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan politik semata. Dengan demikian ke depan, perlu dirumuskan regulasi, strategi dan metode agar dampak negatifnya dari sistem pemilihan kepala daerah seperti sekarang ini berdampak positif bagi pemerintahan dalam menjalankan perannya bagi kepentingan masyarakat. Untuk mengurangi dampak negatif dari pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik dan memastikan bahwa aparatur yang menduduki jabatan adalah mereka yang kompeten, berprestasi, dan memenuhi kualifikasi, beberapa langkah strategis dapat diambil, antara lain 1. Reformasi sistem pemilihan. Artinya harus dilakukan penguatan kriteria calon, menetapkan kriteria yang jelas dan ketat untuk calon kepala daerah, termasuk pengalaman, pendidikan, dan rekam jejak dalam pelayanan publik. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat yang dapat maju dalam pemilihan. Tingkatkan pendidikan dan berikan pelatihan untuk calon. Menyediakan program pendidikan dan pelatihan bagi calon kepala daerah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pemerintahan, manajemen publik, dan pelayanan masyarakat. Tingkatkan transparansi dan akuntabilitas. Lakukan pengawasan yang ketat. Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemilihan dan pelaksanaan pemerintahan. Ini dapat dilakukan melalui lembaga independen yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja kepala daerah dan birokrasi. Lakukan pelaporan publik, mewajibkan kepala daerah untuk secara rutin melaporkan kinerja dan penggunaan anggaran kepada publik. Transparansi ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat. 3. Penguatan birokrasi dengan cara lakukan rekrutmen pejabat yang berbasis kompetensi. Mengimplementasikan sistem rekrutmen yang berbasis kompetensi untuk pejabat birokrasi, di mana penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kualifikasi dan prestasi, bukan berdasarkan loyalitas politik. Bangun sistem pengembangan karir dan pelatihan. Menyediakan program pengembangan karir dan pelatihan berkelanjutan bagi aparatur sipil negara, ASN, untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam menjalankan tugas. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat. Perlu dibangun adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dibentuk forum dialog dan konsultasi, mengadakan forum dialog dan konsultasi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari warga. 5. Pendidikan politik dan kesadaran masyarakat. Bangun pendidikan politik. Meningkatkan pendidikan politik di kalangan masyarakat untuk memahami pentingnya memilih pemimpin yang kompeten dan akuntabel. Ini dapat dilakukan melalui kampanye informasi dan program pendidikan di sekolah. Mendorong pemilih cerdas, mengedukasi pemilih tentang cara menilai calon kepala daerah berdasarkan kinerja, visi, dan misi, bukan hanya berdasarkan popularitas atau afiliasi politik. 6. Penguatan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Dengan cara lakukan penegakan hukum yang tegas, menerapkan sanksi yang tegas terhadap praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala daerah dan birokrasi. Ini dapat menciptakan efek jera dan mendorong perilaku yang lebih baik. Bangun lembaga pengawas yang independen. Memperkuat lembaga pengawas yang independen untuk memantau kinerja pemerintah daerah dan memberikan rekomendasi perbaikan. 7. Lakukan evaluasi dan penilaian kinerja dengan membangun sistem penilaian kinerja. Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang objektif untuk kepala daerah dan birokrasi yang mencakup indikator-indikator kinerja yang jelas dan terukur. Buat mekanisme umpan balik dari masyarakat. Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat mengenai kinerja kepala daerah dan birokrasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk evaluasi dan perbaikan. Kesimpulan, dengan menerapkan langkah-langkah strategis di atas, diharapkan dampak negatif dari pemilihan kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik dapat diminimalkan. Fokus pada kompetensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan akan membantu memastikan bahwa
aparatur yang menduduki jabatan adalah mereka yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.